Halo, saya Hani dari UC IBM Batch keempat. Kali ini saya akan membahas materi analisis kondisi makroekonomi di Provinsi Banten tahun 2023 untuk mata kuliah Ekonomi for Business. Analisis makroekonomi Provinsi Banten di tahun 2023. Publikasi ini menyajikan analisis mendalam mengenai kondisi sosial ekonomi Banten berdasarkan data tahunan terkini yang dikumpulkan oleh BPS Banten dan dilengkapi pula oleh data sekunder dari institusi atau lembaga lainnya. Analisis makroekonomi menyajikan data dan informasi terkini mengenai kondisi perekonomian, ketenaga kerjaan, kemiskinan, pembangunan, dan kualitas pertumbuhan ekonomi, serta berbagai hal yang berkaitan seperti tingkat inflasi, ekspor impor, dan investasi lainnya. Dengan harapan adalah publikasi analisis sosial ekonomi ini dapat dijadikan sebagai bahan yang memperkaya literatur sekaligus alat evaluasi pembangunan sosial ekonomi di Provinsi Banten. Mari kita jelajahi profil Provinsi Banten berdasarkan 4 aspek utama ya teman-teman. Yang pertama itu ada aspek geografis, terletak di bagian barat Pulau Jawa. Provinsi Banten memiliki garis pantai yang panjang di sebelah barat dan selatan teman-teman. Wilayah ini beragam mencakup dataran rendah, perbukitan, dan pegunungan teman-teman. Provinsi ini juga memiliki beberapa pulau kecil di sekitarnya. Iklimnya tropis dengan. Yang kedua adalah aspek demografis. Provinsi Banten memiliki populasi yang cukup besar dan terus bertambah. Keanekaragaman etnis dan budaya itu tercermin dalam komunitas yang sangat beragam, termasuk suku Sunda, suku Betawi, dan suku Baduy. Tangerang, Serang, dan kota Cilegon itu merupakan kota-kota yang terpadat di provinsi ini teman-teman. Nah, yang ketiga itu ada aspek ekonomi. Ekonomi Provinsi Banten didorong oleh sektor-sektor seperti industri manufaktur, perdagangan, pariwisata, dan pertanian. Pelabuhan-pelabuhan penting seperti Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Cigading menjadi pusat aktivitas ekonomi dalam perdagangan ya teman-teman. Sektor pariwisata juga sangat berkembang pesat berkat objek wisata alam dan budaya yang menarik seperti Pantai Anyar, Pulau Umang, dan Kawaratu. Nah, yang keempat adalah aspek sosial budaya. Provinsi Banten kaya akan warisan budaya, termasuk seni pertunjukan tradisional seperti tari jaipongan dan ketuk tilu, serta berbagai festival dan ritual adat lainnya. Masyarakat Banten juga dikenal dengan kekayaan budaya dan tradisi Islam Nusantara yang kental teman-teman. Adat istiadat, bahasa, dan tradisi lokal juga masih dilestarikan oleh masyarakat setempat loh. Melalui pemahaman keempat aspek ini, kita dapat merangkum profil Provinsi Banten dengan lebih komprehensif ya teman-teman, mencakup berbagai dimensi yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangannya. Nah, sekarang saya akan membahas kondisi makroekonomi pada tahun 2023 teman-teman. Setiap pembangunan ekonomi yang dijalankan harus dievaluasi berdasarkan tujuannya agar dapat diketahui sejauh mana kesuksesan atau prestasi yang telah dicapai dan apa saja yang perlu diperbaiki. Dengan mendalami indikator yang umum digunakan untuk mengukur prestasi pembangunan ekonomi suatu negara adalah produk domestik bruto atau disebut juga dengan PBD. Dengan adanya alat ukur prestasi
Pembangunan ekonomi untuk tingkat wilayah yang selaras dengan PBD adalah produk domestik regional bruto atau disebut juga PDRB. Nah, PDRB merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang tercipta akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Dari sisi suplai, PDRB memvisualisasikan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi yang dimilikinya untuk melakukan proses produksi yang menghasilkan barang dan jasa. Produk barang dan jasa yang dihasilkan ini selanjutnya digunakan untuk memenuhi permintaan. Oleh karena itu, dari sisi permintaan, PDRB mencerminkan jumlah permintaan akhir yang dilakukan oleh berbagai institusi ekonomi termasuk permintaan dari luar atau ekspor. Semakin tinggi permintaan yang diimbangi dengan adanya supply dari proses produksi tersebut, akan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan, teman-teman. Jadi ekonomi tumbuh positif terhadap ekonomi nasional. Nah, meningkatnya permintaan luar negeri itu terhadap barang-barang produksi dari provinsi Banten itu selama tahun 2023 mengalami penurunan, teman-teman. Hal ini tercermin dengan adanya penurunan nilai ekspor barang luar negeri yang semula itu ada di 14.009 miliar US dollar pada tahun 2022 menjadi 12.000,1 miliar US dollar pada tahun di 2023. Dari sisi lain, nilai impor Banten dari luar negeri juga tercatat mengalami penurunan sebesar 35 miliar US dollar menjadi 34,7 miliar US dollar pada tahun 2023 sehingga defisit yang terjadi dari neraca perdagangan luar negeri Banten semakin berkurang, teman-teman, yaitu dari defisit 23,5 miliar US dollar di tahun 2022 menjadi defisit di 22,5 miliar US dollar. Kondisi perekonomian rata-rata itu menurun ya, teman-teman, di tahun 2023. BPS Provinsi Banten dan BRS Perkembangan Ekspor Impor Banten di Desember 2023. Walaupun terjadi pelemahan permintaan pasar dari luar negeri terhadap produk kita yang dihasilkan oleh industri pengolahan di Banten, ekonomi Banten masih tumbuh positif loh, teman-teman. Hal ini didorong oleh adanya permintaan domestik yang tercatat mengalami peningkatan. Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi global masih kurang kondusif karena selain adanya peperangan yang berkepanjangan dan juga karena eskalasinya yang cenderung semakin meluas. Hal tersebut tentu berdampak juga terhadap ekonomi di negara-negara yang merupakan mitra dagang Indonesia termasuk di Banten. Berbeda dengan hal tersebut, permintaan nasional maupun domestik masih tetap kuat sehingga mampu meredam dan memberikan peluang bagi perbaikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya di Banten. Institusi yang mengalami penguatan yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga yang ditenggarai adanya kenaikan pendapatan masyarakat. Salah satu sumber kenaikan pendapatan adalah diterimanya standar upah baru oleh para pekerja. Upah baru bagi para pekerja Banten ini setidaknya dapat didekati dengan upah
dengan upah minimum kabupaten atau kota yang pada tahun 2023 meningkat pada kisaran di 6 sampai 7%. Itu dalam SK Gubernur Banten nomor 561 Cap 318 HUK di 2022 tentang penetapan UMK di Provinsi Banten 2023. Sementara itu, kenaikan pendapatan masyarakat Banten secara agregat dapat dikonfirmasikan dengan bertambahnya jumlah simpanan masyarakat dalam rupiah dan valuta asing pada Bank Umum dan BPR yang ada di Banten, teman-teman, di mana jumlah simpanannya bertambah dari 279, triliun rupiah pada tahun di 2022, tepatnya di bulan Desember ya teman-teman, menjadi 287,4 triliun rupiah pada tahun 2023, tepatnya di bulan Desember juga ya teman-teman. Selain memberikan peluang, sisi domestik berbagai di sisi lain, posisi pinjaman dalam rupiah dan falas yang diberikan oleh Bank Umum dan BPR kepada pengusaha untuk lokasi proyek di Banten selama tahun 2023 ini telah mengalami peningkatan. Tercatat posisi pinjaman dalam rupiah dan falasnya meningkat dari 419,8 triliun rupiah pada Desember di 2022 menjadi 467,4 triliun rupiah pada Desember 2023. Statistik ekonomi dan keuangan daerah itu menjadi sumber informasi tentang kenaikan tersebut, teman-teman. Peluang perbaikan ekonomi dapat pula diperoleh dari optimalitas pemanfaatan dana desa. Total dana desa yang diperoleh Banten itu di tahun 2023 mencapai 1,32 triliun rupiah. Untuk dana desa ini diperuntukkan ya teman-teman bagi 1.238 desa yang ada di 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Pandeglang, Lebak, Tangerang, dan Serang. Secara umum, peluang perbaikan dari pelonggaran penerapan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat dan PPKM Mikro khususnya sejak semester 1 di 2022 dan triwulan keempat ya teman-teman di tahun 2022, pelonggaran ini terbukti mampu meningkatkan mobilitas orang dan barang ya teman-teman, menggerakkan roda perekonomian dan kehidupan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan serapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Kondisi perekonomian, sementara dari sisi suplai pembangunan dan perbaikan fasilitas infrastruktur jalan dan bangunan sipil lainnya yang dilakukan selama di tahun 2023 juga memberi peluang bagi perbaikan kondisi ekonomi teman-teman, terutama yang berkaitan dengan proyek strategis nasional atau disebut juga dengan PSN, yakni pembangunan kawasan ekonomi khusus atau KEK Tanjung Lesung. Di tengah tekanan dan peluang perbaikan, ekonomi Banten terlihat mengalami pemulihan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Level ekonomi bertambah
di 66,9 triliun rupiah hingga menjadi di 814,1 triliun rupiah pada tahun di 2023. Seiring dengan naiknya level ekonomi, pendapatan per kapita yang didekati dengan PDRB per kapita juga bertambah dari 61 juta rupiah menjadi 66 juta rupiah. Secara real, ekonomi Banten mampu bertumbuh 4,81%, sedikit melambat dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,3%. Namun secara ekonomi Banten terhadap nasional justru mengalami kenaikan dari 3,90% menjadi 3,96%. Nah, sekarang kita bahas sektor ekonomi prospektif Banten pada tahun 2023. Sektor ekonomi prospektif pada Provinsi Banten itu memiliki 3 sektor utama. Sektor ekonomi prospektif dari Provinsi Banten beserta rencana potensialnya untuk memanfaatkan potensi tersebut, yaitu meliputi sektor pertanian, sektor pariwisata, dan sektor manufaktur untuk situasi tahun 2023. Pertanian dapat terus berkembang dengan potensi lahan yang luas ya teman-teman. Yang pertama adalah sektor pertanian Banten. Pada tahun 2023, sektor pertanian di Banten menunjukkan potensi yang besar, terutama pada pengembangan komoditas unggul seperti padi, jagung, dan hortikultura. Investasi dalam infrastruktur pertanian, teknologi modern, dan pelatihan petani dapat membantu meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor tersebut. Selain itu, diversifikasi produk pertanian dan promosi pasar lokal maupun ekspor juga menjadi strategi yang penting ya teman-teman untuk mengoptimalkan potensi pertanian yang dimanfaatkan oleh para UMKM di Provinsi Banten. Sektor pariwisata Banten pada tahun 2023, sektor pariwisata di Banten terus berkembang dengan potensi yang menjanjikan. Destinasi wisata seperti Pantai Anyer, Pulau Sangiang, World of Wonder Camp, Kampung Baduy, Ocean Park, Water Adventure, Pantai Ciputi, Pantai Carita, Pantai Sawarna, Taman Potret, Pantai Tanjung Lesung, Pulau Umang, Pantai Tanjung Pasir, Pantai Karang Bolong, Pasar Lama Tangerang, dan Benteng Heritage Museum menarik perhatian wisatawan domestik maupun mancanegara ya teman-teman. Upaya pengembangan infrastruktur pariwisata, promosi destinasi unggulan, dan pelatihan SDM di sektor pariwisata menjadi kunci dalam meningkatkan daya tarik dan pelayanan terhadap wisatawan dari luar ya teman-teman, dengan dukungan yang kuat dari pemerintah dan stakeholder lokal. Sektor pariwisata di Banten dapat terus tumbuh dan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi regional yang dimanfaatkan oleh para UMKM di Provinsi Banten. Yang ketiga itu ada sektor manufaktur Banten di Banten. Faktor manufaktur di Provinsi Banten memiliki posisi strategis dengan keberadaan pelabuhan yang penting, memungkinkan perkembangan sektor manufaktur yang kuat. Sebagai seorang pengusaha manufaktur, Anda dapat
kita dapat merencanakan investasi dalam perkembangan kawasan industri, produksi barang-barang konsumen atau komponen otomotif, dan pengembangan rantai pasokan yang efisien, teman-teman. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga keuangan untuk mendapatkan dukungan dalam perkembangan infrastruktur dan pelatihan tenaga kerja juga dapat memperkuat posisi Anda di sektor manufaktur Provinsi Banten ya, teman-teman. Nah, kita masuk ke usulan kebijakan untuk meningkatkan PDRB pertanian, pariwisata, dan manufaktur di Banten pada tahun 2023. Berikut beberapa usulan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan PDRB yang berpengaruh terhadap industri pertanian, pariwisata, dan manufaktur di Banten pada tahun 2023. Yang pertama, usulan untuk di sektor pertanian ya teman-teman, itu yang pertama meningkatkan akses petani terhadap teknologi pertanian modern seperti irigasi, pupuk organik, dan varietas tanaman unggul melalui program subsidi atau kredit khusus ya teman-teman. Dan yang berikutnya menggalakkan pelatihan dan pendidikan pertanian bagi petani untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam praktik pertanian yang berkelanjutan dan efisien. Yang berikutnya mendorong kemitraan antara petani dengan agribisnis, termasuk perusahaan pengelolaan makanan dan distributor, untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian lokal dan memperluas pasar, teman-teman. Nah, yang kedua itu di sektor pariwisata. Usulannya adalah mengembangkan infrastruktur pariwisata seperti akses jalan, transportasi, dan fasilitas umum di destinasi pariwisata utama seperti pantai, gunung, dan situs sejarah lainnya. Berikutnya usulan untuk sektor pariwisata adalah mempromosikan pariwisata Provinsi Banten melalui kampanye pemasaran yang cermat, termasuk menggunakan media sosial, situs web, dan partisipasi dalam pameran pariwisata regional dan internasional. Berikutnya usulannya adalah mendorong investasi swasta dalam mengembangkan resort, hotel, restoran, dan objek wisata lainnya melalui insentif pajak dan fasilitas pendukung lainnya. Yang ketiga, untuk usulan manufaktur ya teman-teman, itu membangun dan memperluas kawasan industri dengan infrastruktur yang memadai dan aksesibilitas yang baik, termasuk akses ke pelabuhan dan jaringan transportasi. Berikutnya usulannya adalah menyediakan dukungan keuangan dan teknis bagi pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM dalam sektor manufaktur untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing mereka. Berikutnya adalah menggalakkan penelitian dan pengembangan atau R&D dalam sektor manufaktur untuk memperkenalkan teknologi baru, proses produksi yang efisien, dan produk inovatif yang dapat bersaing di pasar global. Dengan menerapkan kebijakan-kebijakan ini secara konsisten dan kolaboratif antara pemerintah dan sektor swasta plus masyarakatnya, diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor pertanian, pariwisata, dan manufaktur terhadap PDRB Provinsi Banten serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan di Banten. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan teman-teman bahwa pada tahun 2023 sektor pertanian, pariwisata, dan manufaktur
sangat memainkan perannya yang signifikan teman-teman dalam kondisi makroekonomi di Provinsi Banten. Meskipun menghadapi tantangan yang beragam, potensi pertumbuhan yang besar terlihat dalam ketiga sektor tersebut ya teman-teman. Sektor pertanian menunjukkan potensi untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dengan adopsi teknologi pertanian yang lebih canggih dan pendekatan berkelanjutan ya teman-teman. Di sisi lain, sektor pariwisata menikmati perkembangan yang pesat, didorong oleh promosi wisata yang efektif dan investasi dalam infrastruktur pariwisata. Sedangkan sektor manufaktur itu menunjukkan potensi untuk menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang kuat, terutama dengan pembangunan kawasan industri yang lebih maju, dukungan terhadap inovasi dan perkembangan produk masing-masing ya teman-teman. Untuk mengoptimalkan kontribusi ketiga sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Banten, diperlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Investasi yang tepat dalam infrastruktur, pelatihan tenaga kerja, dan promosi investasi akan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan dan yang berkelanjutan di masa depan. Dengan demikian, penting banget ya teman-teman bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk terus memperhatikan dan mendukung perkembangan sektor pertanian, pariwisata, dan manufaktur sebagai bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi di Provinsi Banten menuju masa depan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan. Nah, sekian dari saya. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Terima kasih.